Selama kurang lebih gue beriklan di Meta Ads sejak tahun 2019, ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan sebelum launching campaign di Meta Ads. Namanya kita pay traffic, pasti ada modal yang mesti kita keluarkan, terutama untuk biaya iklan ya. Jadi kalau ada yang closing bisa untung, tapi kalau sama sekali nggak ada, alhasil namanya boncos cuy. Karena rata-rata duit kita itu nggak ada yang unlimited, kayak corporate besar, maka penting banget nih untuk mengoptimalkan dana yang ada. Jadi di video kali ini gue coba sedikit ya berbagi insight. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi perkembangan iklan teman-teman. Apa aja nih bang? Langsung aja kita bahas satu persatu. Awal tahun ini pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam ebook studi kasus profit ratusan juta dari Meta Ads. Di ebook ini gua bedah semua mulai dari produknya apa, campaign yang gue buat, mulai dari testing hingga scale up, semua gue bongkar di ebook ini. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi ebooknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Yang pertama, pemilihan produk yang akan kita iklankan itu sangat penting cuy. Bayangkan nih, akun iklan teman-teman itu seperti toko ya, yang ada etalasenya. Tentunya kita nih bakal memajang produk yang paling menarik, yang bakal buat calon customer tertarik dan masuk ke dalam toko kita. Mungkin banyak nih kita yang masang langsung semua produk yang ada. Jadinya menurut gue nih, budgetnya malah nggak optimal. Mending kita fokusin untuk produk yang berpotensi mendatangkan sales. Jadi make sure nih sebelum teman-teman launching campaign, itu udah evaluasi terlebih dahulu. Produk atau ads kreatif mana yang berpotensi jadi jagoan kita. Pemilihan produk juga bisa disesuaikan. Apakah mau jualan produk yang sifatnya seasonal atau viral produk, atau pengen iklan produk yang cenderung sustain lebih lama. Seasonal produk nih, contohnya teman-teman bisa ngegas iklan produk muslimah seperti kurma, baju koko, ataupun video ucapan lebaran nanti di momen lebaran Idul Fitri. Kalau sekarang mungkin volume penjualannya nggak terlalu banyak. Atau mau ngegas produk-produk yang viral, contohnya ya kayak dulu ada produk fidget spinner tuh kan viral banget, ataupun boneka Labubu kemarin ya yang dipakai sama Lisa Blackpink. Nah, produk-produk seasonal atau viral tadi memang berpotensi untuk mendatangkan cuan dengan cepat. Tapi jadinya teman-teman harus mikir nih, selama 1 tahun bakal iklan produk apa lagi? Karena namanya seasonal atau viral produk ini nggak bisa sustain selama 1 tahun ya. Beda kalau teman-teman iklanin produk yang niche-nya mungkin lebih sustain, seperti brand kecantikan ataupun kesehatan. Mungkin bangun brandnya nih next time. Tapi kalau sustain dan produk kita emang terbukti bagus, biasanya repeat ordernya jalan terus. Yang artinya cost akuisisi customernya bakal lebih murah. Hal penting kedua nih, kalau teman-teman udah tahu mau iklanin produk apa, nextnya harus bisa buat penawaran yang bagus ke customer. Offer ini harus memperhitungkan ya cost-cost yang sudah kita keluarkan, seperti biaya modal, cost akuisisi, serta margin produk yang kita inginkan. Beberapa contoh offer nih bisa teman-teman gunakan, antara lain buy one get one free, free ongkir se-Jawa, COD coba dulu, tapi siapa yang berani ya, ataupun diskon potongan harga. Offer-offer ini masih menarik, tapi ingat sekali lagi ya, jangan sampai kelebihan offer cuy, malah boncos juga nanti pas hitungan di akhir. Plus teman-teman harus hati-hati juga, calon buyer saat ini udah makin pinter cuy. Misalnya nih teman-teman buat harga awalnya 6 juta, terus coret jadi 99.000. Ini kan udah gak make sense lagi sebenarnya. Mana ada cuy diskon gila-gilaan seperti itu. Orang pasti mikir, emang harganya udah 99.000 doang, kita markup dulu harganya, baru kasih harga coret. Bener gak? Contoh lainnya nih, kalau misalnya teman-teman jualan di bidang jasa, seperti gue ya, jasa video. Offernya bisa berupa revisi 3 kali. Karena biasanya kan kalau revisi itu maksimal 2 kali ya. Ataupun bonus gambar statis setiap pemasangan video. Kalau sifatnya jasa seperti ini, memang nggak ada modal barang yang diperhitungkan. Jadi, harga dan offernya bisa lebih luasa dibandingkan jualan produk fisik ya. Teman-teman juga bisa menggunakan teknik urgency dan scarcity. Contoh urgency nih, misalnya besok harga naik, Senin harga naik, tanggal 1 naik, promo akhir tahun, promo merayakan awal tahun. Nah, itu beberapa contoh offer menggunakan urgency ya. Kalau scarcity biasanya menggunakan kata-kata limited stock, khusus 10 pembeli pertama,
ataupun waktu promo cuma 10 menit lagi. Biasanya model scarcity ini kalau teman-teman nonton live di TikTok ya, kan banyak ya yang pakai bel-bel nandain harga barang bakal naik setelah berapa lama. Pernah perhatiin nggak? Cuman kalau gue lihat sekarang kayaknya scarcity dan urgency ini kayak overuse ya. Jadinya si calon pembeli nggak merasa spesial. Karena udah dikasih offer spesial tapi ternyata masih berlaku di minggu depan ataupun bulan berikutnya. Jadi kayak emang promonya ada terus cuy. Bener nggak? Diam! Yang ketiga yang perlu disiapkan adalah kreatif. Teman-teman tentukan dulu nih mau pakai kreatif apa, berupa gambar ataupun video. Baru kemudian nyusun ads copy, headline, ataupun deskripsinya. Kan kita udah tahu ya mau jual produk apa, udah tahu offernya mau seperti apa. Nah terakhir gimana nih mengkomunikasikan value-nya agar sampai ke calon customer. Dan cara yang efektif emang nggak perlu harus dalam bentuk video, gambar juga bisa. Bergantung kepada spesifikasi produk yang akan kita tawarkan. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan beberapa tes angel kreatif yang akan kita iklankan. Untuk produk yang mungkin penawarannya mudah dipahami nih, nggak perlu penjelasannya bertele-tele, maka teman-teman bisa gunakan gambar sebagai ads kreatifnya. Sebaliknya, kalau produknya rumit ya, butuh penjelasan, seperti produk-produk solusi ataupun mungkin jasa ya, teman-teman bisa gunakan video, karena durasi video itu lebih panjang ya, daripada gambar statis doang. Selain video, teman-teman juga bisa menggunakan iklan dengan format carousel. Jadi ada beberapa gambar yang bisa memberikan penjelasan lebih detail. Gua sendiri lebih prefer untuk tes gambar ataupun video ya. Jadi di bagian ads kreatif nih dibandingkan ngetes copywriting. Karena jujur pusing cuy mikirin copywriting. Jadi kalau gue pribadi lebih membedakan di kreatifnya. Untuk copywritingnya cenderung sama sih di beberapa produk yang gue iklankan. Yang keempat, baru masuk ke teknis beriklan di metanya. Teknik beriklan itu penting, tapi menurut gue ya, lebih penting 3 hal sebelumnya. Sebagus apapun nih teknik iklan kita, kalau produknya ampas, nggak ada audiensnya, nggak fit to market, boncos juga cuy. Nah, tentang teknik beriklan di meta, sering ya gue bahas di playlist yang ini. Teman-teman bisa cek aja. Atau kalau mau lebih lengkap dan komprehensif, bisa nih pelajari studi kasus iklan di Meta Ads gue ya. Bisa cek ebook yang ini. Yang kelima, mengenai conversion rate. Ini bisa dibilang bersifat teknis dan non-teknis. Yang faktor teknis yang menentukan nih, contohnya seperti kecepatan loading website kita. Percuma produknya bagus, iklannya keren, offernya menawan, tapi pas diklik sama customer, lemot cuy. Pasti males dan ujungnya bakal skip iklan kita. Usahakan banget OCLV itu di atas 60%. Memang susah banget sih. Banyak yang udah pakai VPS juga mentok speed loading websitenya. Yang lagi hot teman-teman bisa nih cobain gunain Skalev. Yang speednya ini ngebut banget. OCLV bisa sampai 90% cuy. Dan Skalev ini ada paket gratisnya loh. Walaupun fiturnya terbatas. Nah, untuk faktor non-teknis, yang gue maksud di sini gimana sih kita bisa mengoptimalkan leads yang masuk? Karena setiap leads yang masuk ke WhatsApp ataupun yang mengisi form itu ditukar dengan duit kita cuy. Duit yang kita bayar ke Meta. Jadi gimana caranya lah agar closing rate itu semakin tinggi? Untuk tingkat closing rate nih, kalau teman-teman pengguna full form biasanya di angka 70%. Kalau short form 50%. Dan terakhir yang kalau funnelnya ke WA itu di angka 30-40% itu udah bagus. Teman-teman bisa juga cek video ini ya untuk gimana sih caranya menentukan budget iklan di Meta Ads. Selain closing dari leads baru yang masuk, teman-teman perlu juga nih membuat offer untuk upselling atau cross-selling ke database yang ada. Misal kayak gue kan jasa pembuatan video. Mungkin sebelumnya dia ada order untuk video promosi. Tapi kan gue ada jasa video yang lain. Seperti video iklan, video profil, bahkan sampai kemarin ya, yang ada video pelukan pakai AI yang viral, itu gue juga tawarin ke database gue. Alhamdulillah cuy, lumayan juga closingnya. Jadi itu ya, beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum mulai beriklan di Meta Ads. Pastikan produk yang kita jual itu punya value. Karena dari value inilah yang menciptakan demand. Dan demand ini yang tentunya akan kita monetize. Nangkap nggak maksudnya? Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari pengangguran premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan
jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.